Shalom, senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam Bina Remaja siang hari ini. Walau kita terbatas oleh jarak, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai Bina Remaja, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Di pandemi seperti ini, kita rindu sekali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang sejati. Jangan takut atas segala hal, tapi yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita angkat pujian Pertolongan-Mu. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Fredianto. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam surga, pada siang hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, di tengah masa kesulitan karena pandemi ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami, namun kami percaya biarlah Tuhan sendiri yang ambil pucuk pimpinan di dalam ibadah Bina Remaja pada siang hari ini Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus berkarya, memimpin dan mengurapi setiap kami yang hadir secara online ini Tuhan, baik para pemain musik, pemimpin pujian, singer, terlebih hamba-hamba Tuhan yang melayani kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengurapi mereka, dan Tuhan juga mengurapi kami yang hadir, yang secara online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap mengurapi kami sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan dan kendala-kendala yang muncul Tuhan akibat jaringan ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan yang senantiasa akan memimpin dari awal hingga akhir daripada ibadah Bina Remaja pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya bersama Allah saja kita mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Bagai Raja Wali yang terus terbang tinggi melintasi langit biru. Mari kita nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepang sayap-Mu. Kau bawa aku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bersama Allah saja semua musuh di hadapan kita dapat kita lawan. Mari kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Segenap hidup kita hanyalah untuk Tuhan dan segenap hati kita hanyalah untuk mengagumi kemuliaan-Nya. Mari kita angkat pujian Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cita-citamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Temukan cintamu, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, menambah hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencinta dan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari kita bersama menyaksikan persembahan pujian dari Stefani, Andrea, dan kawan-kawan.
You take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So you take this heart, Lord. I'll be your vessel. The world to see your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now was blind, but now I see. Oh, I can see now. I can see the love of your wrath, laying yourself down, raising up the broken to Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Brilian Pangalo, dan sebelum itu mari kita angkat pujian Sungguh Indah. Ku
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kembali lagi kami diberi kesempatan untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami menerima dengan penuh sukacita sehingga benih yang baik, benih yang subur boleh tertanam di dalam setiap tanah hati kami yang baik, bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang akan mendengar, supaya setiap firman Allah yang disampaikan, kami terima dengan penuh sukacita, Roh Kudus yang bekerja, dan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tema saya pada hari ini adalah pertolongan Tuhan nyata atas hidupku. Berapa dari Anda semua yang sudah mengalami pertolongan Tuhan sampai hari ini? Pasti jawabannya adalah semuanya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Disembuhkan dari sakit penyakit, diluputkan dari bahaya, dikuatkan saat lemah, dihibur saat susah, diangkat dari jurang maut dan menang bersama dengan Tuhan. Semua mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupannya. Nabi Elia juga mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6, Nabi Elia disingkirkan Tuhan ke tepi sungai Kerit. Kenapa? Karena pada saat itu Raja Ahab sebagai Raja Israel telah menyakiti hati Tuhan, melawan segala ketetapan-ketetapan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Dan pada akhirnya penghukuman pun turun ke atas mereka dengan tidak turun hujan, bahkan embun di atas tanah mereka selama 3 tahun 6 bulan. Firman Allah mengatakan di ayatnya yang kedua dan ketiga, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di saat bangsa Israel lainnya mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Nabi Elia justru disingkirkan oleh Tuhan supaya tidak mengalami penghukuman yang sama seperti bangsa Israel saat itu. Nabi Elia dibawa ke tepi sungai Kerit. Untuk apa tujuannya? Supaya Nabi Elia bisa mendapati aliran air sungai Kerit yang akan terus bisa dia minum, supaya dia tidak akan merasa yang namanya kehausan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Wow, luar biasa. Tidak hanya soal minum yang Tuhan perhatikan, makan pun Tuhan perhatikan. Firman Allah katakan Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Sungguh hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang nyata atas kehidupan Nabi Elia. Di saat bangsa Israel mengalami penghukuman dari Tuhan, Nabi Elia mendapati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Tidak akan merasa kelaparan dan kehausan. Di ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika beberapa waktu berlalu dan sungai Kerit menjadi kering, Tuhan tidak serta-merta membiarkan Nabi Elia tetap berada di tempat itu. Tuhan bawa lagi Nabi Elia pergi dari tempat itu. Supaya apa? Supaya dia tidak kelaparan dan tidak kehausan. Kita lihat tadi di ayat yang ke-8 sampai 9, bagaimana Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda, dan perhatikan perintah Tuhan, perhatikan pesan Tuhan, bahwa nanti di sana Nabi Elia akan diberi makan.
Puji Tuhan, pertolongan Tuhan nyata kembali atas kehidupan Nabi Elia. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah habis bagi Nabi Elia, bagi dia yang hidupnya taat kepada Tuhan, bagi dia yang hidupnya tahu menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya Nabi Elia, tapi janda di Sarfat juga mengalami pertolongan yang datang daripada Tuhan, dan itu melalui Nabi Elia. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ketika Elia meminta roti kepada janda ini berkata bahwa dia sudah tidak punya roti. Dia hanya punya segenggam tepung yang nanti dia akan buat untuk dia dan anaknya. Dan setelah itu dia akan mati karena tidak ada apa-apa lagi. Di sini kita tahu bahwa janda di Sarfat ini juga mengalami yang namanya persoalan dalam kehidupannya. Tapi kita lihat pertolongan Tuhan kembali lagi dinyatakan kepada orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bisa membuat hati Tuhan disenangkan. Merekalah yang akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan ketika wanita ini melakukan apa yang Nabi Elia perintahkan, firman Allah digenapi sampai pada hujan nanti turun. Tepung yang hanya segenggam dia miliki tidak pernah habis. Minyak yang sedikit dibuli-buli tidak pernah habis. Mujizat kembali dinyatakan, pertolongan kembali dinyatakan, karena setiap orang yang taat mendapati perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Teruskah kita mengalami pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan? Apalagi di masa-masa seperti ini, COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Tapi kita tahu siapa yang taat, siapa yang percaya, siapa yang setia kepada Tuhan dan tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Pertolongan Tuhan yang sempurna nyata atas kehidupan mereka, nyata atas kehidupan kita semua yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Jadilah seperti Elia dan janda yang ada di Sarfat yang memiliki penyerahan total dengan diwujudkan ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan mendatangkan mujizat bagi mereka yang terus memandang Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan biarlah pertolongan Tuhan itu terus nyata dalam kehidupanmu. Jangan hanya dengar dari kata orang, tapi alami secara pribadi. Supaya engkau makin hari makin mengenal siapa Tuhanmu yang dahsyat dan ajaib. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Roh Kuduslah yang menjadi penolong sejati bagi kami untuk kami melakukan setiap firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk SMA Kristen Dharma Mulia. Dalam penerimaan siswa baru kami berdoa hari ini Tuhan, supaya Tuhan menetapkan pribadi-pribadi yang hidupnya takut akan Tuhan dan berada di bawah otoritas Tuhan. Supaya melalui mereka Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulia akan terus berkembang. Dan setiap pemimpin-pemimpin yang ada hidupnya makin berintegritas di dalam Tuhan. Tuhan saja yang berkuasa dalam yayasan ini sehingga dalam pengembangan yang ada, dalam setiap perencanaan yang dirancangkan, Tuhan akan buat berhasil. Kami berdoa juga Tuhan buat pembelajaran jarak jauh. Kami percaya segala sesuatu ada maksud Tuhan dan itu baik bagi kami. Kalaupun hari ini kami harus belajar dari jarak jauh, tapi kami tahu ada hikmat Tuhan yang akan terus menyertai kami. Sehingga baik guru maupun murid-murid yang ada
boleh mengikuti setiap pembelajaran dengan sangat baik. Dan pada akhirnya ketika kami dipertemukan kembali tatap muka, kami akan lebih memahami setiap pembelajaran yang ada dan kami kembalikan lagi hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bahkan dalam pembimbingan Tuhan, bimbingan rohani melalui Bina Remaja juga kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Supaya dari bimbingan rohani ini akan terus lahir jiwa-jiwa anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan, yang terus bergantung kepada Tuhan, yang hidupnya mau militan di dalam Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap kesehatan guru, murid yang ada, supaya kalau hari-hari ini situasi tidak menentu Tuhan, tapi kami berdoa hari ini supaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan nyatakan kepada setiap guru yang ada, kepada setiap murid yang ada di dalam nama Yesus. Tuhan beri kesehatan yang sempurna, Tuhan beri kekuatan yang sempurna, sehingga dilalui dari segala sakit penyakit, sehat kuat, dan setiap apapun yang Tuhan izinkan menyatakan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kerjasama orang tua siswa dengan sekolah. Biarlah semuanya juga berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah setiap orang tua yang ada bersama dengan pihak-pihak dari sekolah memiliki kerjasama yang baik. Dan kami akan melihat kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini dan inilah menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami segenap keluarga besar SMA Kristen Dharma Mulia mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Ibu Brilian Pangalo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga. Mari kita angkat satu pujian, doa Yabes. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini persekutuan kami yang indah yang Tuhan sudah sertai dari awal sampai selesai. Biarlah semuanya kembali lagi pertolongan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami semakin hari semakin dinyatakan. Hari ini kami menyudahi ibadah kami dalam Bina Remaja yang ada. Dan kami tahu semua akan membawa dampak yang luar biasa bagi setiap anak-anak muda, siswa-siswi, Yayasan Dharma Mulia yang ada, bahkan setiap guru-guru, pemimpin-pemimpin yang ada. Supaya makin hari hidup kami makin berkenan di
di dalam Tuhan. Kami akan kembali Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Biarlah semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil. Karena nama Tuhan saja yang akan terus dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau membawa segala damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, penghentaran, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami menghidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Bina Remaja telah selesai. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.